Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas soal KSMMI terintegrasi bidang matematika Kabupaten Kota tahun 2019. Di sini ada soal nomor 1, keliling persegi panjang ABCD adalah 40 cm, 3 persegi panjang lainnya ditempatkan sedemikian rupa hingga titik tengahnya adalah titik A, B, dan D. Seperti pada gambar, total keliling ketiga persegi panjang tersebut adalah Q cm. Jika Q adalah urutan Nabi Zulkifli alaihi salam dalam 25 Nabi dan Rasul, maka panjang rute tebal adalah titik-titik cm. Baiklah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita akan tuliskan dulu apa saja yang kita ketahui dari soal berikut. Di sini kan ada keliling persegi panjang ABCD. Ya, sudah disebutkan di situ adalah 40 cm kelilingnya. Kemudian keliling persegi panjang A tambah keliling persegi panjang B dan keliling persegi panjang D itu adalah Q, gitu ya. Jadi keliling A, B, dan D disimbolkan dengan Q. Sementara Q itu adalah urutan Nabi Zulkifli, dan kita ketahui kalau Nabi Zulkifli itu kan di urutan ke-16. Kita tuliskan keliling A tambah keliling B tambah keliling D sama dengan Q. Q itu adalah 16 cm. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan yang ditanyakan rute tebal, ya di sini sudah ada rute tebalnya. Ini ya, jelas ada tebal. Tapi di antara persegi panjang ini kan ada garis-garis yang tidak tebal nih, tipis-tipis. Tipis-tipis. Maka di sini juga harus kita sambungkan. Kita sambungkan agar kita bisa mengetahui berapa rute tebalnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menghubungkan ya, atau menyambungkan garis-garis tipis pada persegi panjang ini agar semua menjadi tebal gitu. Baiklah, di sini kan ada titik tengah ya. Persegi panjangnya sini mau menjadi titik tengah. Ini dari sisi persegi panjang ini adalah persegi panjang kan terdiri dari panjang dan lebar ya. Ini akan kita coba pindahkan ini. Akan saya coba pindahkan. Yang pertama, sisi yang tipis ini akan kita isi menjadi tebal. Sisi yang tipis ini kan panjangnya sama dengan yang sisi yang di atas ini nih, ya. Sisi yang di atas ini kita tebalkan. Kita tebalkan begitu. Kemudian ini yang di sini saya pindahkan kemari juga ya. Pindahkan kemari, kita tebalkan juga. Kita tebalkan. Di sisi panjangnya kita tebalkan, sisi yang ini juga tebalkan, ini yang sini dipindahkan kemari, kita tebalkan juga. Nah, kemudian bagaimana sisi yang dipindahkan tadi? Sisi persegi panjang yang dipindahkan tadi menjadi tipis dia kan, karena sudah dipindahkan jadi kosong lah begitu. Jadi sisi yang tipis ya, sudah tidak tebal. Sini dicoba diberi warna merah, artinya sini sudah tidak tebal lagi. Artinya sisinya sudah yang ini sudah tipis. Begitupun dengan persegi panjang yang B ini. Ya, persegi panjang yang B ini ya, kecil ini. Sisi atasnya ini kan ini titiknya tengahnya di sini B ya. Titiknya tengahnya di sini. Di sini ditebalkan juga. Ini dipisahkan dipindahkan dari sisi ini pindahin ke sini, sisi yang sini pindahin ke sini. Ya. Nah, kemudian sisi atasnya itu menjadi tidak tebal menjadi tipis. Ya. Di C tidak ada persegi panjang. Kemudian pada persegi panjang yang D. Nah, ini kembali kita pindahkan sisi yang tipis ini ya, ditebalkan, diambil dari sisi yang ini, kemudian sisi yang bawahnya diambil sisi yang sebelah sini ya, sini ya. Nah, ini ditebalkan, kemudian sisi yang persegi panjang D-nya ini jadi tidak tebal lagi sekarang, sudah jadi tipis gitu. Kemudian kita akan di sini diperhatikan sekarang rute tebalnya ya. Ini sudah jelas rute tebalnya tuh sama sini ya. Rute tebal. Kita coba cari sekarang rute tebal. Berarti rute tebalnya itu yang kita dapatkan keliling persegi panjang A, B, C, D, kemudian ditambah persegi panjang yang tadi sudah kita potong-potong bagian tipis-tipisnya itu ya. Jadi kan sekarang tidak lagi utuh. Persegi panjang yang kecil-kecil ini A, B, D ini sudah tidak lagi utuh. Sudah sisanya setengahnya, separuhnya ya. Ini separuhnya nih, A juga sudah tidak utuh nih, sudah tipis, sudah tidak tebal lagi. Jadi yang tebalnya hanya separuhnya.
Nah, A, B, dan D sudah separuhnya, maka kita tuliskan setengah kali keliling A. Kemudian yang B-nya kan sama, sudah tipis di sini, tinggal separuhnya. Jadi sudah dibatasi gitu ya. Berarti setengah dari keliling B, ya, setengah dari ditambah setengah keliling B, dan ditambah begitupun persegi panjang yang D. Ini tidak semua lagi tebal, tinggal separuhnya aja, sisanya aja ya. Maka kita tuliskan dengan setengah dikali keliling D, gitu ya, keliling persegi panjang D. Oke, sementara kita ketahui keliling ABCD itu 40 cm. Keliling ABCD, persegi panjang ABCD yang besar tebal itu 40 cm. Kemudian ditambah setengah dari keliling A, keliling B, keliling D. Keliling A tambah keliling B, keliling D sama dengan Q. Q ini kan 16 nih. Ya, kalau setengahnya dari 16 itu kan berapa? 8 ya. Setengah dari 16 itu 8. Ya, keliling A ditambah keliling B tambah keliling A tambah keliling D sama dengan 16 cm. Setengah dari 16 itu 8. Maka kita tuliskan, kita gabungkan 40 cm ditambah 8 cm, maka dihasilkan 48 cm. Sekarang pada soal yang kedua ya, pembahasannya setiap huruf dalam terjamur mewakili satu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. Huruf yang berbeda mewakili angka yang berbeda. Nah, perhatikan di sini, terjamur terdiri dari huruf T, E, R, J, A, M, U, R ya. Nah, terjamur ini setiap huruf itu memiliki angka yang berbeda. Kemudian bilangan terjamur adalah bilangan ganjil dan habis dibagi 3. Ini terjamur. Nanti kan itu terdiri dari huruf terjamur ini kan T, ada E, ada R, ada J, A, M, U, R ya. Kita belum tahu yang mana T, E ini berbeda hurufnya, pasti angkanya berbeda. T sama E dia dipastikan berbeda, sama R berbeda. Nah, di sini ada yang sama satu ya, R. Maka kita tuliskan di sini 8 huruf, ada 8 huruf, 7 huruf ini berbeda. 7 huruf berbeda. 7 huruf berbeda. Jadi sampai pada terjamu saja. Pada sampai terjamu ini masih berbeda. Nah, kemudian di belakang itu ada huruf R. Nah, ini baru R-nya itu adalah sama. Nah, sementara kata terjamu ini angka-angkanya itu sudah jelas ya. Jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Walaupun kita tidak tahu masing-masing huruf itu diwakili oleh angka yang mana. Yang jelas adalah 7 hurufnya berbeda. Yang sama adalah hanya huruf R-nya. Hanya huruf R-nya. Baiklah nih, kita coba selesaikan ya. Sementara yang sama itu adalah huruf R, dan huruf R itu adalah huruf ganjil dan jumlahnya nanti harus habis dibagi 3. Sekarang kita ketahui sifat-sifat bilangan ganjil apa sih? Bilangan ganjil itu sifatnya ialah salah satu sifat bilangan ganjil, satuannya itu harus ganjil. Namanya bilangan ganjil, satuannya harus ganjil. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kan di kata terjamur ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Oke. Yang ganjilnya itu adalah angka 1, 3, 5 dan 7. Jadi nanti pilihannya hanya ada pada 1, 3, 5 dan 7. Yang mana yang mewakili huruf R gitu. Ini cari. Yang mana yang mewakili huruf R? Karena R itu kan sama yang di tengah sama yang di depan sama di belakang. 1, 3, 5 dan 7 saja. Jadi pilihan kita hanya di situ. Hanya ada pada pilihan 1, 3, 5 dan 7. Baiklah, di sini kita coba tuliskan kata terjamur. Terjamur kita diulangi sini ya, terjamur. Ini kan sudah kita belum tahu nih huruf T ini, kata terjamur ini huruf T ini nilainya berapa, angkanya berapa, E ini berapa, J ini berapa, dan seterusnya itu berapa. Maka
kita akan coba kombinasikan di sini. Kita tuliskan angka-angka yang mewakilinya saja. Angka-angka yang mewakili itu kan 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kata terjamur itu diwakili oleh bilangan dari 1 sampai dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai kata terjamur saja, R-nya belum diketahui. R ini belum diketahui. Kita akan cari nilai R-nya. Untuk menemukan R-nya nih, kita komunikasikan seperti ini. R di sini, ini per R-nya ini sama dengan R yang di belakang nilainya. Jadi pada kata terjamur ini kan kita hanya mencari nilai R. Nilai R itu hanya ada pada bilangan ganjil kan, bilangan ganjil. Kemudian di sini habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Apa sih sifat bilangan habis dibagi 3 itu ya? Jadi gini, bilangan habis dibagi 3 sifatnya adalah jumlah digitnya itu bilangan habis dibagi 3 artinya jumlah digitnya pasti habis dibagi 3. Jumlah digitnya pasti habis dibagi 3. Sebagai contoh begini, 1 dan 5 itu 15 ya. Angka 15 itu kan digitnya ada 1 dan 5. Kalau dijumlahkan itu jadi 6. 1 dan 5 itu 6. 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi jumlah digitnya dari 15 itu habis dibagi 3. Itu merupakan sifat dari bilangan yang habis dibagi 3. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini kan kembali lagi ada huruf T, E, R, J, M, A, U, R ya. Di sini pada kata terjamu sudah terwakili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka-angkanya. Jadi langsung saja kita tambahkan. Ya, T tambah E tambah R tambah J tambah A tambah M tambah U tambah R gitu ya. Sama dengan kita jumlahkan angka-angka ini. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15 tambah 6, 21, 21 ditambah 7 sama dengan jumlahnya 28. Jadi pada kata terjamu ya, pada kata terjamu jumlahnya itu adalah 28. 8 ditambah R. Nah, R. Berapa nih R? Ingat tadi jika dijumlahkan ya, jika dijumlahkan akan habis dibagi 3. Pilihannya hanya pada 1, 3, 5 dan 7. Berapa nilai R-nya? Pasti kalian sudah bisa mulai menebak angka-angkanya ya. Pokoknya kalau dijumlahkan nanti 28 dijumlahkan dengan angka 1, 3, 5 atau 7 itu akan habis nilainya dibagi 3. Kita coba ya dengan misalkan pilih 1 dari 1, 3, 5 dan 7. Misalkan 28 ditambah 1 gitu ya. 28 tambah 1 itu kan 29. Apakah habis dibagi 3? Tidak. Maka 1 sudah tidak masuk pilihan. Kemudian kita coba dengan 3. 28 dibagi 3 kan jumlahnya 31. Apakah 31 habis dibagi 3? Tidak. Maka kita eliminasi dia. Dan kita coba lagi dengan angka 7. 28 ditambah 7 sama dengan 35. Apakah habis dibagi 3? Oh, tidak juga. Nah, maka 7 juga bukan jawaban yang tepat. Maka kita coba 5 sekarang. Yang terakhir angka 5. 28 ditambah 5 gitu ya. 28 R-nya ya, nilai R-nya ini kita tinggal pilihan terakhir adalah 28 ditambah 5. Berapa hasil 28 tambah 5? 33. Ya, 33. Nah, apakah 33 ini habis dibagi 3? Iya, tentu 33 habis dibagi 3. Maka pilihan jawabannya adalah R-nya sama dengan 5. Angka yang mewakili R adalah 5. Ya, jawabannya C ya, pada nomor 2 ini jawabannya C. Baik, selanjutnya kita masuk kepada soal yang ketiga, pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi.
banyak angka sebelum angka 6 ke 500 pada bilangan 6, 2, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 2, 6, 2, 2, 2 dan seterusnya adalah angka 6 yang ke 500. Di sini kalau kita perhatikan 6-nya setelah angka 6 angka 2, setelah angka 6 angka 2, hanya angka 2-nya berpola. Pada 6 yang pertama 2-nya ada 1, 6 yang kedua 2-nya ada 2, pada 6 yang ketiga 2-nya ada 3. Ya, seperti itu polanya tuh ya. Dan seterusnya. Oke, kita coba sebelum kita masuk kepada soal agar bisa lebih dipahami gitu cara dasar-dasar mencarinya. Misalkan kita ubah soalnya, banyak angka sebelum angka 6 ke 4. Nah, 6 yang keempat gitu ya. Bagaimana cara mencarinya? Kalau kita hitung kan nih jumlah angkanya ada 9 tuh, dari 6, 2, 6, 2, 2 seterusnya itu ada 9 buah angka. Tapi bisa kita selesaikan dengan cara yang lebih efektif ya. Bayangkan aja kalau kamu hitung sampai 500 itu kan pusing juga itu kapan ketemunya. Oke, kita coba selesaikan. Banyak angka sebelum angka 6 ke 4 misalnya ya. Jadi sebelum angka 6 yang keempat kan pasti ada 6 sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi sebelum ada angka 6 banyak 6 yang keempat ada 6 3 kali. Berarti 3 ditambah, kemudian kita lihat pola 2-nya ya, kita lihat pola 2-nya. Setelah 6, 2 yang pertama itu ada 1, berarti 1 tambah 2 yang kedua ada 2, dan 2 yang 6 yang kedua ada 2, 2-nya 6 yang ketiga ada 3, nah 2-nya. Maka kita jumlahkan 6 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 9. 3 ditambah 1 tambah 2 tambah 3, 9. Oke, kita masuk kepada soal yang sesungguhnya. Sebelum angka 6 ke 500. Kalau sebelum angka 6 ke 500 ini ya saudara. Baik, kita lanjutkan. Kan yang dicari adalah sebelum angka 6 yang ke 500 gitu ya. Akan berarti ada sebelum ke 500 ada 499 angka 6. Ditambah pola pada angka 2-nya itu. Pola pada angka 2-nya itu kan setelah setiap angka 6 tuh ada angka 2. 2 yang pertama adalah 1, 2 yang kedua adalah 2, 2 yang ketiga adalah 3 setelah angka 6 gitu ya. Maka jumlah angka 2 dengan yang pola-pola itu, polanya itu setelah angka 6 ada angka 2, 1, setelah angka 6 ada angka 2, 2, setelah angka 6 lagi ada angka 2, 3 gitu ya. Itu ditotalkan sebelum ke 500 itu ada 499 pola angka 2-nya gitu maksudnya ya. Ada 499 pola angka 2-nya. Nah, jadi langsung saja kita tuliskan. Ini kan jumlah banyak yang angka 6-nya sebelum 500 ada 499 ditambah. Nah, di sini kan ada ini bilangan asli berpola ya. Bilangan asli berurutan. Kalau bilangan asli berurutan itu ada polanya. Artinya ada rumus yang bisa kita gunakan. Yang penting itu angkanya adalah bilangan asli berurutan. Misalkan kita punya angka 1 ditambah bilangan asli berurutan 1 tambah 2 tambah titik-titik tambah n. Bisa kita gunakan pola ini ya, n dikali n plus 1 dibagi 2. Jadi jika kita punya bilangan berpola 1 tambah 2 tambah titik-titik sampai dengan seterusnya sampai dengan n gitu ya. Jadi kan kita tidak mungkin ini menghitung pola seperti ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan 499, tentunya kita akan kehabisan waktu. Maka rumusnya itu adalah n dikali n plus 1 dibagi 2. Kita masukkan saja langsung rumusnya, karena di sini n-nya ya adalah 499 gitu ya. Maka 499 dikali n
plus 1. N plus 1 itu artinya 499 ditambah 1 sama dengan 500 dibagi 2. Maka 499 ditambah, nah ini kita selesaikan pembagiannya aja dulu nih ya. 500 dibagi 2 dulu ini biar lebih mudah. 500 dibagi 2 itu sekitar 250 gitu ya. Berarti kan 499 dikali 250. Berapa kira-kira tuh? 499 dikali 250 sekitar 124.750. Nah, sampai di sini tinggal kita jumlahkan saja sudah. 499 gitu ya. Ditambah 124.750 itu sama dengan sekitar 125.249. Jadi jawabannya ada ya di yang B ya, B. Oke, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan soal di nomor 4, 5, dan 6 pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.